Shalom, selamat sahabat buat kita semua. Saatnya kita bertemu kembali PGSSI dengan bersama-sama dengan Oral Channel. Pada saat ini kita akan membahas satu pelajaran yang berjudul membagikan misi Allah. Dan narasumber kita yang setia adalah Pendeta Dr. Jonathan Kuntaraf kembali hadir bersama-sama dengan kita dan nanti akan dipandu oleh Meilin Langi yang akan membacakan pertanyaan-pertanyaan. Dan selanjutnya yang akan membacakan ayat adalah Bro Joy. Nanti juga boleh dibantu ya, Smelin ya. Oke, baiklah. Kita akan segera memulai dengan berdoa terlebih dahulu. Doa akan dilayangkan oleh Bapak Robert Lumintain. Mohon maaf saya tidak dibuka kamera saya supaya suaranya tidak terganggu. Saya jelas. Baik, kita sama-sama tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan, Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kembali kami datang kepada Tuhan, mengucap syukur atas segala penyertaan Tuhan kepada kami, khususnya panjang 6 hari pekerjaan kami. Kembali kami datang kepada Tuhan pada malam hari Sabat Tuhan suci ini, di mana kami akan mempelajari pelajaran sekolah Sabat. Biarlah kiranya Tuhan bersama-sama dengan kami, memberkati Pastor Jonathan Kuntaraf yang akan membagikan firman Tuhan dan memberikan pelajaran sekolah Sabat pada malam hari ini. Memberkati semua sahabat-sahabat PGSSI yang sudah join tepat pada waktunya. Berkati juga semua tim PGSSI yang mengambil bagian khususnya ketua kami akan memimpin sebagai moderator dan juga dibantu oleh Sis Melin dan juga Bro Joy. Biarlah acara pelayanan kami pada malam hari ini berkenan di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan mendengar doa kami ini. Kami mohon doa ini di dalam nama Yesus, Juru Selamat kami. Amin. 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 Baik, kita akan segera memulai dan silakan Pendeta Kuntaraf. Baik, selamat saudara-saudara sekalian di Indonesia. Kalau ada yang dari Eropa, selamat siang. Mereka yang di Amerika, selamat pagi. Dan mungkin banyak yang belum tahu bahwa ini kita menggunakan Oral Channel punya Zoom. Kebetulan saya punya Zoom ada bermasalah dan ada pergantian credit card. Kemudian atas kebaikan Oral Channel, kita gunakan Oral Channel minggu lalu dan juga sekarang. Kemudian saya pikir-pikir, bagaimana kalau terus saja ada pakai Oral Channel punya Zoom, ya, jadi masuk dalam konten Oral Channel, ya. Jadi kenapa? Kebetulan hari Selasa Bible Study melalui Oral Channel, Revelation of Hope hari Minggu pakai Oral Channel, ya. Kemudian saya kadang-kadang mengajar pakai Zoom untuk gereja saya bisa pakai Zoom gereja saya. Jadi lumayan menghemat $50 setiap bulan. Oke. Nah, saudara-saudara sekalian, kita akan coba share screen. Share screen, tetapi ini harus diperlebar. Oke. Share screen lagi ya. Oke. Baik, kita akan membahas membagikan misi Allah dalam bahasa Inggris, sharing God's mission. Oke. Dan kalau Anda lihat dalam pendahuluan bisa membahas tentang keterlibatan Abraham nyata dalam membagikan misi Tuhan. Dan kegiatan Abraham ini dapat terlihat dengan 3 karakteristiknya, yaitu apa? Keramah tamahan, belas kasihan, dan mendoakan. Ya. Dan itulah yang kita akan coba pelajari bersama-sama. Oke. Nah, apa yang dapat kita pelajari dari ayat hafalan?
Siapakah yang akan baca? Apakah Melin atau Jadi Melin moderator? Maylin bersama dengan Bro Joy bergantian, atau kalau Bro Joy bisa semua silakan Bro Joy. Maylin boleh nanti gantikan saya moderator. Oke, silakan. Silakan Bro Joy. Atau Melin sudah siap, silakan. Ya, baik Iya. Pak Pendeta. Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Oke, jadi ini adalah yang katakan oleh Yesus bagaimana kita harus mengasihi, ya. Kemudian kita lihat kalau gitu mengasihi adalah perintah Allah, ya. Yesus menyebutkan sebagai perintah yang baru, namun Alkitab telah memberikan perintah mengasihi dalam perjanjian lama, ya. Kita lihat di dalam Ulangan 6 ayat 5, ya, ini harus perbaikan ayat Imamat 19 ayat 18 kalau tidak salah. Jadi sebetulnya kasih itu bukanlah perintah yang baru, tetapi Yesus katakan, ya, ini adalah perintah yang baru. Kenapa? Yang baru adalah sebagaimana aku mengasihi kamu. Yesus tetap mengasihi Yohanes walaupun dia adalah anak guntur. Yesus mengasihi akan Petrus walaupun dia adalah orang yang telah menyangkal dia. Ya, Yesus mengasihi sebagaimana aku mengasihi kamu. Jadi kita pun harus mengasihi. Kan susah, artinya gampang untuk mengasihi orang yang mengasihi kita. Ya, kepada anak-anak yang baik-baik kita tetap kasihi. Ya, tetangga yang baik-baik kita boleh mengasihi. Tetapi kalau mereka itu jahat kepada kita, ya, membicarakan kita, gosip sama kita, kita susah untuk mengasihi. Tetapi Yesus katakan sebagaimana aku mengasihi kamu, ya. Jadi bila kita mengasihi, maka dunia akan mengenal Yesus saat Kristus masih sebab hukum kasih berbeda dengan hukum lain di dunia ini, ya. Baik. Kualitas kehidupan dari Abraham, ya. Ini garis besar pelajarannya. Kemudian misi Abraham dan tunduk kepada kehendak Allah. Baik, kita lihat apakah kualitas hidup dari Abraham yang sangat penting dalam kegiatan membagikan misi Allah. Silakan. Joy, sudah siap? Oke, baik Pak Pendeta, biar Melin yang bacakan. Kejadian Oke. 18 ayat 4 dan 5. Biarlah diambil air sedikit, basuhlah kakimu dan duduklah beristirahat di bawah pohon ini. Biarlah kau ambil sepotong roti supaya tuan-tuan segar kembali. Kemudian bolehlah tuan-tuan meneruskan perjalanannya, sebab tuan-tuan telah datang ke tempat hambamu ini. Jawab mereka, perbuatlah seperti yang kau katakan itu. Jadi ternyata bahwa Abraham kepada orang asing yang mereka yang dia tidak kenal, ya, dia berbuat kebaikan, oke? Itu punya keramah tamahan, dan ternyata justru itu adalah malaikat. Makanya Petrus menyebutkan bahwa sering kita tidak tahu, ya, bahwa kita bisa berbuat kebaikan padahal itu adalah suatu malaikat yang coba berkunjung kepada kita. Nah, anyway, kualitas Abraham yang pertama adalah keramah tamahan. Dikatakan sementara itu, ini kita lihat dari membina pendidikan sejati, rumah tangganya yang besar terdiri dari lebih 1.000 orang. Banyak dari mereka kepala keluarga dan banyak yang baru bertobat dari kekafiran. Rumah tangga yang sedemikian memerlukan pimpinan yang kuat. Tidak ada metode yang lemah dan ragu-ragu yang memadai. Dan pengaruh Abraham diperluas sampai di luar keluarganya. Kemana saja dia mendirikan tendanya, dia mendirikan mezbah untuk korban bakaran dan kebaktian. Apabila tenda itu dipindahkan, mezbah itu ditinggalkan. Dan banyak orang pengembara Kanan mengenal Tuhan dari kehidupan Abraham, hamba Allah. Tinggal di tempat itu mempersembahkan korban bakaran kepada Allah. Ya. Jadi kebaikan-kebaikan yang ditunjukkan termasuk juga di dalam mendirikan akan mezbah. Oke. Nah, prinsip apakah yang dapat Anda tiru dari contoh keramah tamahan Abraham dalam kehidupan pribadi Anda?
keramah tamahan di rumah, ya, atau keramah tamahan dengan tetangga kita, ya, keramah tamahan di gereja, apakah kita welcome, ya. Sering ada orang datang dari tempat yang lain yang jauh, ya, kemudian apakah kita sambut mereka? Oh ya, untung di gereja kita umumnya punya potluck setiap Sabat, ya, itu hal yang sangat bagus sekali, ya. Jadi mereka, ya, tidak perlu cari makanan pada hari Sabat, ya, jadi welcome. Apa yang kita dapat buat untuk tamu, ya, apakah sikap kita kepada orang asing, ini adalah hal yang sangat penting sekali. Dan ini bisa dibuat kesaksian-kesaksian. Satu waktu Dwight Nelson bikin KKR, ya, kami undang tetangga-tetangga untuk makan di rumah. Kemudian sesudah makan di rumah, kemudian lihat akan acara daripada Dwight Nelson. Kebetulan saya yang terjemahkan dari Michigan. Ya, apa yang terjadi? Salah satu di antaranya namanya Tom Orange, ya, menerima kebenaran dan dia dibaptiskan. Ya, jadi melalui keramah tamahan. Mungkin saya bisa cerita tentang seorang yang bernama Michael Escalante. Dia adalah bodyguard daripada George Bush, ya. Dan dia punya istri adalah seorang Advent, tetapi dia tidak pernah mau jadi Advent pada waktu itu. Kemudian dia punya istri adalah teman dari saya punya keponakan, yaitu Michelle yang kerja di Kongres Amerika. Nah, dia datang ke Washington DC dan perlu pertolongan, ya. Kemudian istri saya, artinya Kathleen, dia tolong dia, ya. Kemudian bukan hanya tolong, kasih buku. Kemudian apa yang terjadi? Undang juga dia makan. Sesudah itu kami tidak kenal lagi sama dia sampai pada waktu kami pergi ke Texas untuk merayakan ulang tahun daripada kakaknya Kathleen yang ke-50. Dia datang, kemudian rumahnya datang, kemudian kami ambil foto. Terus apa yang dikatakan? Terima kasih untuk kebaikan yang ditunjukkan. Sekarang saya sudah jadi Advent, saya sangat terkesan dengan kebaikan yang telah ditunjukkan. Jadi kita tidak pernah sangka bahwa orang yang diundang makan, akhirnya itu bisa menjadi satu penentuan dalam mengambil keputusan untuk menerimakan kebenaran. Dan dia pernah bodyguard daripada George Bush, yaitu Presiden Amerika. Baik, bagaimana Abraham menunjukkan kualitas kasih yang besar kepada semua orang tanpa membedakan suku, ras, dan manusia. Ya, Kejadian 18:16-33. Silakan. Yang dibaca adalah Kejadian 18 ayat 25. Jauhlah kiranya daripadamu untuk berbuat demikian, membunuh orang benar bersama-sama dengan orang fasik, sehingga orang benar itu seolah-olah sama dengan orang fasik. Jauhlah kiranya yang demikian daripadamu. Masakan hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil? Oke, jadi kita ingat pembicaraan ini kalau baca dari ayat 16 sampai 33. Bagaimana waktu Abraham mengetahui bahwa Sodom dan Gomora itu akan dibunuh, akan dimusnahkan, maka ia telah coba mengadakan negosiasi. Kalau 50 bagaimana? Ya, kemudian 45, 40, 30, 20. Kalau 10 bagaimana? Jadi ia berusaha untuk apa? Menolong mereka, ya, supaya jangan sampai dimusnahkan. Dia menunjukkan kasih sayang kepada mereka. Oke. Nah, jadi kualitas Abraham yang kedua di sini adalah belas kasihan. Melalui kasihnya Abraham berharap bisa menyelamatkan semua orang di kota-kota ini, bukan hanya mereka yang benar. Tentu saja Abraham mengetahui betapa jahat dan fasiknya orang-orang yang tinggal di sana. Siapa yang tahu cerita-cerita apa saja yang telah dia dengar sehubungan dengan orang-orang tersebut dan perbuatan-perbuatan mereka. Dan dari apa yang kita ketahui tentang mereka, sebagaimana yang dinyatakan di pasal berikutnya, dan kisah kotor Lot dan kerumunan orang di luar rumahnya, mereka ini benar-benar orang jahat. Tetapi Abraham, karena mengetahui kasih Allah baginya, memohon kepadanya untuk kepentingan mereka. Abraham mengetahui bahwa manusia selalu bisa kembali kepada Allah dalam pertobatan. Bagi Abraham, menyelamatkan
penduduk kota-kota ini akan memberikan kepada mereka kesempatan untuk bertobat. Jadi dia ingin untuk menyelamatkan, dia mempunyai kasih sayang, ya. Namun ya kita tahu apa yang terjadi dengan kota Sodom dan Gomora. Nah, bagaimana Yesus menunjukkan belas kasihannya pada saat dia memberikan pelayannya di dunia ini, ya. Yesus memiliki belas kasihan baik terhadap pribadi-pribadi yang membutuhkan atau terhadap banyak orang. Terkadang belas kasihan membuat Yesus menjamah dan menyembuhkan orang, ya, menyebabkan dia memberikan makan orang banyak, ya, dengan kreatif. Kalau kita lihat ayat-ayat itu, ya, selalu disebutkan maka timbullah belas kasihan, ya. Waktu lihat orang itu lapar, timbullah belas kasihan. Jadi belas kasihan ini berbeda dengan kasihan, ya. Dalam bahasa Inggris compassion itu berbeda dengan pity. Pity aduh kasihan, tetapi kita tidak bikin apa-apa. Tetapi kalau belas kasihan itu adalah berbuat sesuatu, ya. Jadi terkadang menghasilkan kata-kata yang ramah ataupun sebuah cerita. Belas kasihan dan berbagi dalam misi Tuhan tidak dapat dipisahkan. Jika setelah direnungkan kita tidak mendapatkan banyak momen-momen belas kasihan dalam hidup kita atau dalam kegiatan gereja kita, kita harus mengevaluasi kembali bagaimana cara kita ikut ambil bagian dalam misi Tuhan. Jadi kalau orang minta tolong, ya kemarin ada orang yang minta tolong, kita belas kasihan, ya, itu tunjukkan pertolongan, ya. Jadi kita harus mempunyai belas kasihan kepada orang lain. Itu adalah ciri daripada orang Kristen, oke? Baik, kualitas kehidupan Abraham yang lain, ya, berdasarkan Kejadian 18 ayat 23 sampai 32 dan Yakobus 5 ayat 16. Apakah ayat-ayat ini seharusnya ajarkan kepada kita tentang kuasa dari doa perantara? Abraham datang mendekat dan berkata, apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik? Ya, jadi dia seperti satu pengantara di sini, ya, mengharapkan keselamatan pada orang itu. Kemudian, ya, Yakobus 5 ayat 16, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Dua orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Jadi saling mengaku dosa dan saling mendoakan, ya. Jadi supaya ini ada hubungan juga dengan kesembuhan kita secara rohani ataupun juga secara jasmani. Nah, kita lihat di sini kualitas Abraham yang ketiga adalah berdoa, ya. Dialog antara Abraham dan Allah dan Abraham adalah sebuah lambang atau sebuah perwakilan dari dua pengantaraan, ya. Dalam pasal ini Abraham digambarkan sebagai seorang pengantara, ya, di hadapan Allah bagi orang-orang Sodom dan Gomora, ya. Dia menaikkan permohonan bagi mereka atas nama mereka, yaitu bahwa ia sedang bertindak sebagai sebuah lambang, sebuah simbol dari Yesus sebagai pengantara kita di hadapan Bapa. Misi kita saat ini akan berhasil hanya jika kita bergerak maju dengan dua semacam ini. Jadi kita harus selalu mendoakan orang lain, ya, saling mendoakan. Dan kenapa ini penting? Sebab ini saling mendoakan bukan hanya menolong orang yang didoakan, tetapi menolong kita sendiri. Kita belajar untuk memupuk kasih sayang kepada orang lain, ya. Jadi kita harus mendoakan juga musuh kita. Atau kita mungkin tidak punya musuh, tapi orang memusuhi kita, tapi kita harus tetap menunjukkan kita punya kasih sayang. Baik, mengapakah doa pengantaran itu sangat penting dalam kehidupan doa kita? Bagaimana doa untuk orang lain yang membutuhkan pertolongan membantu kita untuk bertumbuh secara kerohanian dan mengalami lebih banyak lagi realitas dari kasih Allah bagi orang-orang berdosa, ya. Kita harus ingat bahwa justru mendoakan orang lain itu adalah memupuk kita punya kasih sayang, memupuk tabiat kita sendiri. Baik, tentang pentingnya doa pengantaran. Misi kita tidak akan berhasil tanpa doa. Doa pengantaraan. Sesudah bertemu dengan seseorang, sesudah menyampaikan sebuah khotbah atau sebuah pembelajaran kitab suci, kita harus berdoa bagi orang-orang yang sudah kita temui. Allah memperhatikan doa-doa ini dan menyentuh hati orang-orang yang telah kita hubungi.
Bukan karena kata-kata atau kefasikan kita akan menobatkan teman-teman atau kenalan-kenalan, tetapi karena Roh Kudus. Jadi kita harus berdoa untuk Roh Kudus, ya. Itulah sebabnya di dalam misi apa saja yang di dalamnya kita terlibat, kita harus berdoa bagi setiap orang secara pribadi. Doakan, ya. Kita berdoa, ya, untuk sebelum ada satu program, kemudian sesudah itu kita dapat mendoakan, ya, supaya Roh Kudus bekerja dan menjamahkan jiwa-jiwa tersebut. Baik, kita masuk kepada bagian G, ya. Bacalah Roma 8 ayat 34 dan Ibrani 7 ayat 25. Apa yang dikatakan ayat-ayat ini kepada kita tentang apa yang Yesus lakukan bagi kita? Dan bagaimanakah kebenaran ini bisa menolong kita untuk mengerti dengan lebih baik mengenai peran kita sebagai pengantara bagi orang lain. Nah, kalau kita lihat, silakan Melin. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Roma 8 ayat 34. Karena itu, ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Ibrani 7 ayat 25. Jadi Yesus adalah pengantara, Yesus adalah pembela kita, ya. Nah, oleh sebab Yesus adalah pengantara kita dan pembela kita, ya. Dan kita pun diajak untuk menjadi pengantara, ya, memberikan doa pengantara, yaitu kita gunakan sering doa syafaat, ya, itu mendoakan akan orang lain. Baik, kita masuk kepada yang kedua, bagian kedua. Maafkan disebut satu sini, misi Abraham, ya. Apakah hasil dari roh keramah tamahan hasil dengan doa Lot sedang duduk di pintu gerbang Sodom, ya. Ini pintu gerbang Sodom itu menunjukkan satu arti yang sangat penting, sebab itu berada di pintu gerbang. Artinya biasanya adalah seorang pemimpin, kemudian seorang yang memberikan sambutan kepada yang lain dan sebagainya. Nah, kita bisa lihat juga bagaimana Lot itu berbuat kebaikan dan membuat keramah tamahan kepada malaikat yang akan memusnahkan Sodom dan Gomora, ya. Itu yang juga menyelamatkan akan dia dengan keluarganya, ya. Jadi keramah tamahan dari Abraham itu diikuti oleh Lot. Jadi hasil dari roh keramah tamahan, kasih dan doa itu ternyata, ya, memberikan teladan yang baik dan juga memberikan keselamatan kepada Lot dan keluarganya. Jadi Lot telah belajar dari Abraham. Kejadian 19 hampir paralel dengan pasal 18 dengan cerita tentang malaikat-malaikat yang bersama-sama dengan Abraham. Abraham dan Lot sama-sama duduk di bagian depan atau di pintu gerbang. Abraham dan Lot sama-sama mengundang orang asing untuk beristirahat di tempat tinggal mereka. Abraham dan Lot masing-masing mempersiapkan makanan bagi tamu-tamu mereka. Apapun juga kesalahannya, Lot sepertinya memiliki beberapa sifat yang baik. Ya, kita tahu ada masalah dengan hidup Lot, ya, keluarganya. Namun ada kebaikannya juga dan telah memberikan keselamatan, ya, kepada dia. Dan dia menjadi keturunan, artinya nenek moyang daripada orang Amon dan orang Yordan, artinya orang Amon dan Moab, ya. Kemudian itulah Yordania sekarang ini, kerajaan Yordania, ya. Kita pun senang ada gereja kita di Yordania. Oke. Apakah implikasi dari kenyataan bahwa hanya sedikit dari orang Sodom yang diselamatkan, ya. Ini sebagai saudara dapatkan dalam pelajaran kita, jumlah yang kecil dari penduduk Sodom yang diselamatkan memberi implikasi pada misi kita. Tidak semua orang akan diselamatkan. Kita ingin semua orang menerima Yesus dan rencana keselamatan, tetapi setiap pribadi memiliki kebebasan memilih. Tugas kita adalah mengundang sebanyak mungkin orang untuk membuat pilihan bagi Yesus. Nah, ada pertanyaan di sini, bagaimana kita belajar untuk tidak menjadi kecewa jika kita mendapati bahwa hasil-hasil yang kita dapatkan tidak seperti yang kita inginkan ketika kita melakukan pekerjaan misi, ya. Jadi Anda buat KKR, ya, seperti Peggy, salah satu pembicara KKR, ya,
di wilayahnya, ya. Kemudian hasilnya ya kita tidak tahu, mungkin besar, mungkin kecil. Kalau seandainya kecil, bagaimana supaya kita jangan kecewa? Ya, kita jangan lupa, ya. Ini ada beberapa poin yang saya ingin berikan di sini. Tuhan menghendaki keselamatan bagi semua orang, namun Tuhan tidak dapat menyelamatkan orang bertentangan dengan kata hatinya. Jadi kalau orang itu apa namanya mengeraskan hati dan tidak mau terima, Tuhan tidak bisa paksa. Tetapi kita tahu setiap jiwa berharga di hadapan Tuhan, ya. Yesus siap datang ke dunia ini walaupun hanya satu yang bertobat. Jadi kenapa kita jangan kecewa, ya. Setiap tindakan bersaksi berguna bagi kita, bagi umat Tuhan, ya. Jadi kita melayani itu menolong kita sendiri di dalam memiliki kasih sayang, ya, dan membentuk tabiat Yesus. Jadi walaupun tidak ada hasilnya, misalnya atau mungkin 1-2 yang dibaptiskan, itu bermanfaat untuk kita sendiri, ya. Kualitas lebih penting daripada kuantitas, ya. Kita dapat belajar untuk lebih bergantung kepada Tuhan, menyadari bahwa pertobatan itu hanya hasil daripada kuasa Tuhan. Oke, apa yang dapat dikatakan oleh Roh Nubuat mengenai misi yang dibuat oleh Abraham? Boleh dibaca Melin yang dari Alfa Omega jilid 1 halaman 147. Abraham dihormati oleh bangsa-bangsa di sekelilingnya sebagai seorang penghulu yang gagah, perkasa, dan seorang pemimpin yang sanggup dan arif bijaksana. Ia tidak menutup pengaruh hidupnya dari tetangga-tetangganya. Kehidupan dan tabiatnya yang amat berbeda dengan penyembah-penyembah berhala itu telah memberikan satu pengaruh yang memberikan kesaksian akan imannya yang benar. Kesetiaannya kepada Allah tidak dapat digoyahkan, sementara keramah tamahan dan kedermawanannya membangkitkan kepercayaan serta persahabatan, dan keagungannya itu membuat dia disegani dan dihormati. Oke, jadi ini kita lihat bahwa misi daripada Abraham dengan kualitas yang dia miliki, ya. Keramah tamahan, kasih, mendoakan, dan ternyata dia orang yang bijaksana, dan dia telah menjadi saksi, dan dia tidak pernah segan untuk mendirikan mesbah, ya, kemana saja dia pergi. Oke, nah kita masuk kepada bagian ketiga, tunduk kepada kehendak Allah. Bacalah Kejadian 12 ayat 1-9. Apa yang diajarkan oleh ayat-ayat ini mengenai tunduk pada kehendak Allah? Walaupun ketika jalan di depan kita tidak kelihatan jelas. Ya, silakan. Kejadian 12 ayat 1, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Kejadian 12 ayat 4. Jadi kita lihat bahwa ia adalah seorang yang selalu tunduk kepada kehendak Allah. Dipanggil langsung dia ikut. Pelajaran yang lalu kita lihat bahwa dia meninggalkan dia punya comfort zone, ya, zona nyaman, ya. Itu Mesopotamia itu adalah tempat yang sangat menyenangkan untuk tinggal, ya, subur dan sebagainya, ya, dan budaya cukup tinggi, tetapi dia harus tinggalkan demi untuk, ya, mengikuti panggilan Tuhan. Apakah sikap Abraham saat ada pertengkaran antara hamba-hambanya dengan hamba Lot? Kita lihat. Kejadian 13 ayat 8 dan 9. Maka berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Oke, jadi ternyata ia tidak mau memikirkan akan kepentingan diri sendiri, ya. Tetapi dia menawarkan kepada orang lain, dan ini adalah artinya sifat kasih yang berasal daripada Tuhan, ya. Jadi mengikuti akan kehendak Allah. Jadi dia menawarkan justru kepada orang lain, bukan mementingkan diri. Luar biasa, ya. Jadi Abram itu mengikuti rencana Allah. Dia menyerahkan kepada kehendak Allah yang sekali lagi memberkati dia.
Kemudian kita lihat dalam Kejadian 13, 14 dan 15. Ini bisa dibacakan, Melin. Setelah Lot berpisah daripada Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, "Pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan barat, utara dan selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya." Jadi dengan mengikuti akan kehendak Tuhan, ya ternyata Tuhan telah memberikan suatu berkat yang luar biasa kepada Abraham. Baik, pada saat malaikat menyebutkan bahwa tidak sampai 10 orang benar di Sodom, apakah reaksi daripada Abraham? Ya. Sorry ya. Oleh karena 10 orang benar pun tidak ada di kota tersebut, akhirnya kota itu akan dihancurkan. Terus dikatakan Abraham patuh, ya, pada kehendak Allah dan menerima penghakiman Allah atas kota-kota ini, ya. Jadi dia patuh kepada kehendak Allah, tidak memaksakan kemauannya. Baik. Nah, sekarang kita coba lihat di dalam kesimpulan, ya. 1 Yohanes 4 ayat 8 menggambarkan Allah sebagai kasih. Dalam kasih yang di dalam surat yang sama dari Yohanes disebutkan bahwa mereka yang telah mengalami kasih Allah akan membagikan kasih itu kepada dunia yang lebih luas. 2, tempat terbaik untuk memulai ketika belajar berbagi kasih Allah adalah dalam Injil. Ketika Allah menjelma ke bumi ini dalam diri Yesus, penjelmaannya adalah contoh kasih yang mendalam. Nah, Abraham telah menerima kasih Allah, dan hal ini nyata dari kualitas kehidupannya yang mempunyai keramah tamahan, kasih karunia, dan siap mendoakan orang lain. Abraham juga adalah seorang yang senantiasa tunduk kepada kehendak Allah. Dapat terlihat dari patuhnya saat dipanggil Tuhan, tidak mementingkan diri dalam mencari tempat yang subur sebab dia mau mengikuti kehendak Tuhan daripada ambisi diri, bahkan tidak memaksakan kehendaknya dalam menentukan masa depan kota Sodom. Oke. Silakan boleh tolong baca dari kutipan ini, Melin. Alfa dan Omega jilid 1 halaman 156 dan 157. Roh Abraham adalah roh Kristus. Anak Allah itu sendiri adalah pengantara yang agung demi untuk orang-orang berdosa. Ia yang telah membayar harga tebusannya mengetahui nilai jiwa manusia. Dengan satu roh perlawanan terhadap kejahatan, roh yang hanya ada di dalam diri yang sama sekali tidak bernoda. Kristus menyatakan kepada orang berdosa satu kasih yang dimiliki hanya oleh seorang yang tidak terbatas kebajikannya. Di dalam penderitaan salib itu, dengan beban dosa seluruh dunia tertanggung atas dirinya, ia berdoa bagi pengolok-pengolok dan pembunuh-pembunuhnya. Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Lukas 23 ayat 34. Terima kasih. Satu hal yang luar biasa, roh Abraham adalah roh Kristus. Kemudian digambarkan bagaimana Yesus telah menunjukkan sifatnya yang berkorban, ya, dalam mengasihi akan sama manusia. Jadi kita harapkan bahwa pelajaran ini akan menjadi satu teladan kepada kita masing-masing untuk mempunyai keramah tamahan, ya, mempunyai kasih dan mendoakan akan orang lain, ya. Dan itu adalah misi yang Tuhan harapkan dari kita masing-masing. Baik, tantangan aplikasi pelajaran ada di dalam pelajaran hari Kamis, kecuali bagian yang terakhir, ya. Saya tambahkan, dalam kota-kota kita menghadapi tantangan dalam mengkhotbahkan Injil secara tepat dan efektif. Kita perlu bermohon kepada Allah untuk campur tangan di dalam masalah ini. Kemudian tantangan lebih besar, temukan satu cara untuk menghubungi seseorang yang secara langsung mengalami kemalangan yang mirip dengan yang Anda alami. Sampaikan kepada orang tersebut bagaimana Anda berdoa untuknya. Meminta kepada Allah untuk melihat apa yang dapat Anda lakukan untuk menolong orang tersebut. Kita tidak akan pernah kekurangan dalam mendapatkan orang yang perlu pertolongan. Enggak pernah.
Dan orang yang dipercaya, yang berdoa pertolongan dipercayakan kepada kita ya untuk menguji kita dan untuk membentuk tabiat Yesus dalam sifat menolong orang lain. Tantangan pribadi, bagaimana kita dapat menghidupkan kehidupan yang membenci dosa, tetapi mengasihi orang berdosa. Saudara-saudara sekalian, banyak orang yang yang melakukan kejahatan. Ya, kejahatan itu adalah hal yang tidak baik. Kita harus benci, tetapi bagaimana kita bisa tetap mengasihi mereka? Ya, mendoakan. Pada saat Anda digosipin atau dibicarakan, apa reaksi Anda? Langsung marah atau mungkin Anda mendoakan orang tersebut? Ini adalah satu hal yang sangat penting dan ini dapat terjadi kalau kita memandang kepada Yesus, ya, seperti kutipan yang dibaca tadi, ya, bagaimana ia di kayu palang sekalipun dia masih mendoakan orang lain. Jadi hanya dengan memandang kepada Yesus kita bisa membenci dosa tetapi mengasihi orang yang berdosa. Baik, itu ya. Saya lihat ada 102 orang ya yang sudah ikut ya. Puji Tuhan, dan mungkin ada pertanyaan yang mau diajukan ya. Silakan. Melin, tolong dibantu Melin untuk bacakan, ada 2 pertanyaan di kolom chat. Ada pertanyaan dari Pak Edwin Thomas. Selamat sahabat pendeta, pertanyaan saya, apakah ada rencana misi Allah untuk malaikat yang sudah jatuh? Ya, untuk yang sudah jatuh di hadapan hadirat Allah, ya, kesempatan kepada mereka itu sudah berakhir, ya. Misi Tuhan untuk mereka adalah mereka satu waktu akan mengakui ya bahwa Allah itu adil adanya dan Tuhan itu kasih adanya. Ya. Jadi di luar kota Yerusalem pada saat mereka dan setan dengan malaikat yang jahat dan orang jahat itu dibakar, waktu itu mereka akan mengakui bahwa Tuhan itu adalah ya adil, Tuhan itu adalah kasih. Ya. Jadi itu merupakan suatu misi, tetapi bukan berarti bahwa mereka akan ada kesempatan untuk diselamatkan saat mereka telah mempunyai cukup kesempatan untuk melihat akan kebesaran Allah, kasih Allah di hadirat Allah. Jadi kalau misalnya orang sudah di hadirat Allah tetap mengeraskan hati, maka untuk mereka itu pintu kasihannya itu sudah tertutup. Mudah-mudahan jelas ya. Ya, terima kasih pendeta. Ya. Kemudian ada pertanyaan dari Wuyung. Shalom, selamat hari Sabat Ibu Peggy, Pak Pendeta Kuntaraf. Di ayat ini ternyata yang menjaga kualitas dan keterlibatan kita dalam misi Allah adalah kasih. Bagaimana Abraham memperlihatkan kasih dalam kehidupannya? Kita bisa melihat bahwa doa bukan sekedar omong saja, tapi tindakan. Dan apa tindakan setelah berdoa itu yang akan menambah kuasa dalam doa tersebut? Iya, dengan sendirinya tindakannya adalah melaksanakan apa yang kita doakan. Kalau kita mendoakan orang, mengasihi orang lain, maka kita harus tunjukkan bahwa kita itu mengasihi orang lain. Ada satu istilah yang ditulis oleh Mrs. White, yaitu kita harus menolong Tuhan di dalam menjawab doa kita. Jadi artinya menolong orang untuk menjawab doa kita. Sambil contoh, berdoa untuk dapatkan akal budi. Kemudian kita harus tolong Tuhan yaitu dengan ikut belajar, ya. Ataupun menolong Tuhan artinya dalam mengasihi orang lain, maka ada kesempatan untuk menolong orang, kita harus menolong orang lain. Jadi melaksanakan apa yang kita doakan. Dengan demikian kita makin lama makin berkembang di dalam kerohanian kita. Oke. Jadi melaksanakan apa yang kita doakan.
Baik, selanjutnya ada pertanyaan dari Evi Pejo. Sahabat Bu Peggy dan Pendeta Kuntaraf, thanks pembahasannya. Pertanyaan, apakah Lot punya anak laki-laki? Yang kedua, apakah perang Palestina now akibat Abraham berpoligami? Eh, kita tidak dapat catatan bahwa Lot mempunyai anak laki-laki, tetapi hanya anak perempuan, dan kita tahu apa yang terjadi dengan anak perempuan itu yang akhirnya menimbulkan adanya orang Amon ataupun Moab, ya, dan itulah kerajaan Yordania sekarang ini. Kemudian apa pertanyaan yang kedua? Saya tidak begitu perhatikan barusan. Apakah perang Palestina now akibat Abraham berpoligami? Itu bisa dikatakan demikian, tetapi tidak seluruhnya benar, ya. Tidak semua yang bertentangan dengan Israel sekarang itu adalah orang Arab, ya. Tidak semua, ya. Sebab di samping keturunan Ismail, ya, yang tinggal di Timur Tengah itu, banyak juga yang dulu kita ingat tentang Filistin, yaitu orang Filistin itu bukan orang Arab, ya. Jadi banyak kelompok-kelompok yang lain yang bukan keturunan Abraham, ya, yang terlibat di dalam kelompok yang sekarang kita dapatkan, ya, Palestina, ya. Jadi Palestina itu tidak semuanya Arab, ya. Dan tidak semua orang Arab itu di Palestina. Banyak juga orang Arab itu di Israel sekarang ini. Banyak sekali orang Israel yang warga negara Israel adalah orang Arab yang beragama Islam. Ya, itu kita harus ketahui, ya. Jadi tidak semuanya orang Arab bertentangan, ya, tetapi dengan Israel, tetapi banyak orang di negara Israel, banyak orang Arab yang Islam, ya. Oke. Tetapi kita mengetahui bahwa poligami daripada Abraham memang menimbulkan berbagai macam tantangan sepanjang zaman. Oke. Selanjutnya ada pertanyaan dari Billy. Selamat sahabat pendeta dan Ibu Peggy. Ada dua pertanyaan. Satu, apakah misi Abraham buat Sodom dan Gomora berkategori gagal karena doanya tidak terjawab karena Allah tetap membinasakan Sodom dan Gomora? Apa langsung ke kedua? Satu-satu dulu ya Pak Pendeta. Oke. Tidak selamanya gagal total, sebab kita dapatkan bahwa Lot kan diselamatkan. Yang dipikirkan utama oleh Abraham, ya, adalah Lot dan keluarganya, ya. Jadi paling sedikit dia bersama dengan dua anaknya itu bisa selamat. Kemudian kesempatan sebetulnya diajar juga kepada pacar ataupun mungkin kekasih daripada anaknya, tetapi ya ditawarkan, tetapi justru mereka mengolok-olok. Kemudian dalam keluarga Abraham, keluarga Lot sendiri, ya, sebetulnya mereka sudah sempat untuk diselamatkan, tetapi atas pilihannya sendiri istri Lot melihat ke belakang dan akhirnya menjadi tiang garam. Jadi kesempatan untuk selamat itu ada, tetapi oleh sebab penolakan pribadi, ya. Nah, Tuhan tidak bisa memaksakan kemauan Tuhan untuk menyelamatkan orang kalau orang itu tidak mau. Kehadiran Lot di Sodom sebenarnya menjadi satu saksi juga, ya, untuk orang-orang yang di Sodom, tetapi mereka lebih senang dengan berbagai macam pola hidupnya yang buruk, dan salah satu adalah yang kita sebut dengan sodomik, ya, atau kita sebutkanlah kehidupan yang homoseksual yang kita kenal sekarang ini. Jadi tidak total gagal, tetapi yang paling utama adalah justru Lot dan anaknya dapat diselamatkan.
Oke, ada pertanyaan kedua dari Billy. Apa ukuran bahwa kita telah menunaikan misi Tuhan? Apakah dilihat dari hasilnya, berapa jiwa yang belajar dan dibaptis, atau menyadari bahwa kita telah berbagi dengan orang sekitar kita, seperti kualitas Abraham dalam hal keramah tamahan, kasih, dan mendoakan orang lain tanpa peduli kapan maka akan meminta belajar ataupun minta dibaptis? Ukuran sukses bukanlah oleh banyaknya jiwa yang dibaptiskan, ya. Tetapi artinya saya ingin sebutkan bahwa hasil itu adalah kita serahkan kepada Tuhan, oke? Sebab tanggung jawab kita adalah berbagi, ya, menunjukkan kehidupan yang baik, ya, bersaksi, membagikan iman percaya, ya. Kemudian biarlah roh Tuhan yang akan bekerja yang menyebabkan orang itu datang. Kadang-kadang diperlukan waktu yang agak lama bagi orang itu untuk menerima Tuhan, ya, Yesus sebagai juru selamat atau mengikuti akan jejak mengikuti ajaran gereja Masihi Advent hari ke-7 yang berdasarkan Alkitab. Sebab sama seperti kita tanam pohon, nah, atau bertanamlah. Kalau seandainya kita menanam jagung 3,5 bulan kan sudah siap untuk dituai. Kalau kita tanam kangkung, saya suka tanam kangkung, ya. Di sini dalam waktu 6 minggu sudah bisa dipanen. Oke. Tetapi kalau Anda tanam kelapa, ya mungkin harus 5-6 tahun baru bisa dipanen. Tanam durian perlu waktu yang lama. Jadi saudara-saudara sekalian, ya hasil itu tergantung bagaimana ya kepada orangnya atau kepada bibitnya, ya. Jadi sering diperlukan lebih banyak waktu, ya, dan Tuhan yang bekerja dan respons daripada orang tersebut, ya, kadang-kadang diperlukan waktu yang sangat lama, ya. Itulah yang saya ingin sampaikan, oke? Jadi jangan berdasarkan kepada baptisan, ya, tetapi tindakan apapun yang kita buat, ya, itu menolong kita sendiri, ya. Kalau kita buat KKR, ya, kemudian hasilnya hanya 1 atau 2, ya, puji Tuhan, sebab setiap jiwa itu berharga di hadapan Tuhan. Waktu ada pendeta buat KKR di Connecticut, ya, kemudian dikatakan bahwa yang baptis hanya 1 orang. Dan siapa itu 1 orang? Itulah Mark Finley, ya, yang menarik ribuan orang. Saya pernah bikin KKR di Sumba, ya, yang dibaptiskan 2 orang, dan salah satu adalah Elisa Jami yang akhirnya jadi pendeta, dan saya dengar baru saja dia pensiun. Kalau ada di orang dari Uni Timur, kenal dia lama jadi direktur pelayanan jemaat daripada di Minahasa Selatan, bukan Minahasa Selatan, itu yang di Bitung itu, ya. Baik, saudara-saudara sekalian, jadi mungkin hanya 1 atau 2, tetapi itu bisa menghasilkan jumlah yang lebih banyak melalui pelayanan orang tersebut. Oke. Baik, Pak Pendeta, selanjutnya ada dari Sani. Saya melihat di grup Roh Nubuat ada yang mengutip dari Battle Creek Letters page 81 1903. Isinya, sebelum saya mati, organisasi GC Gereja Advent akan berubah, pimpinan-pimpinannya akan berubah menjadi orang-orang Jesuit Katolik Roma. Apa ini betul? Harus dilihat secara konteks, ya. Kita harus lihat apakah yang dimaksudkan itu, dan kita mengetahui bahwa ada saja, ya, orang-orang yang menyimpang, ya, orang yang menyimpang. Saya harus lihat dia punya kutipan, kemudian konteks dia apa dan sebagainya. Tetapi kita tidak meragukan bahwa ada saja pemimpin yang menyimpang. Sampai sekarang saya kenal ada orang-orang yang menyimpang daripada ajaran daripada gereja Masihi Advent hari ke-7, ya. Jadi
akan ada satu masa kegoncangan, ya. Dan ini berbicara juga kepada apa yang terjadi pada masa mendatang. Oleh sebab aniaya yang datang, maka banyak orang yang berpaling, ya, kepada ajaran yang salah untuk menyelamatkan diri mereka. Jadi the shaking time itu masa kegoncangan. Bahkan dikatakan tulisan Mrs. White salah satu menyebutkan bahwa bintang-bintang yang pernah bersinar akhirnya menghilang dalam kegelapan malam. Ya. Jadi itu berbicara tentang pimpinan-pimpinan gereja yang mungkin pernah bersinar menjadi evangelisasi, menjadi evangelis yang ternama, tetapi berpaling daripada Tuhan. Kita tidak perlu kita tunggu hanya masa depan, terjadi juga masa yang lalu. Salah satu tokoh yang terkenal adalah D.M. Cannon Wright, ya. Dia adalah calon ketua GC tetapi dia tidak terpilih, ya, maka dia kecewa, ya. Akhirnya dilawat dia kembali, ya. Tetapi oleh sebab tidak mendapatkan posisi yang dia harapkan, akhirnya pun dia jadi kecewa, akhirnya dia tinggalkan. Gereja mengenal nama John Harvey Kellogg, ya, yang luar biasa, pencapaiannya luar biasa. Saya pernah hitung buku-buku yang dia tulis, ada paling sedikit 50 buku yang ditulis oleh John Harvey Kellogg, ya. Luar biasa, dialah yang membangun akan Battle Creek Sanitarium and Hospital, ya. Tetapi apa yang terjadi, dia berpaling, ya, daripada ajaran kita, ya. Oleh sebab ya banyak alasan, salah satu adalah sebab yang disebut ajaran pantheism, ya, yang cukup merajalela. Waktu itu diyakini oleh Seventh Day Baptist, ya, dan istrinya adalah seorang Seventh Day Baptist. Jadi terpengaruh dengan ajaran ini, ya, dan dia akhirnya bertentangan dengan gereja Advent. Jadi ada yang terjadi dan akan lebih banyak lagi di masa depan. Tetapi yang kita harus tahu bahwa masih banyak lagi orang yang baik yang tetap setia kepada Tuhan. Oke. Baik, Pak Pendeta, di sini masih ada pertanyaan juga. Saya lihat belum ada yang raise hand. Jadi saya baca pertanyaannya dari Turno. Apakah agama Abraham pada waktu itu? Karena saudara sepupu kita mengklaim bahwa Abraham itu Islam. Sementara Islam baru muncul sekitar tahun 600-an sesudah Masehi. Bagaimana cara menerangkannya, menjelaskan sesuai Alkitab? Terima kasih banyak. Jadi sebutkan saja bahwa kita percaya kepada Al-Hanif, ya. Jadi dari masa ke masa kita atau agama Abraham, kita juga adalah percaya kepada agama Abraham, ya. Dan agama Abraham, ya, adanya orang yang mempunyai hubungan dengan Tuhan dan menurut akan kehendak Tuhan seperti yang dilakukan oleh Abraham, ya. Jadi kalau katakan bahwa Abraham adalah Islam, ya, kita harus lihat dari mana, apakah betul-betul itu tertulis atau itu hanya interpretasi mereka saja, ya. Jadi Abraham itu hidup tahun 2000 kira-kira tahun 2000 sebelum Masehi, ya. Jadi kalau gitu apakah Musa itu juga Islam yang hidup 1400 sebelum Masehi, ya. Kalau gitu apakah Yesus juga Islam, ya, yang hidup, ya, pada abad pertama. Sedangkan Musa, artinya Islam itu, ya, disebut menyebarkan itu mulai dengan tahun 622. Oke. Jadi itu yang bisa ditanyakan dan ajar mereka untuk melihat apa yang dikatakan oleh Al-Quran itu sendiri. Saya baca Al-Quran hampir artinya satu kali itu dari depan ke belakang. Sudah itu beberapa poin, ya. Saya baca lagi, ya, hampir 2 kali dari awal ke belakang. Sebetulnya
kalau orang membandingkan Alkitab dengan Al-Quran, kita akan dapatkan bahwa Alkitab itu jauh lebih kronologis ya, dengan sangat jelas sekali, dan sebetulnya Alkitab atau Al-Quran dapat lebih dimengerti kalau orang baca Alkitab ya. Dan kita tahu bahwa banyak sekali hal-hal yang kita ragukan ya, tetapi ya kita tidak mau bicarakan di sini ya, nanti kita dianggap penistaan agama ya, tetapi kita percaya bahwa Alkitab adalah dalam mempercaya akan suatu Alkitab kita harus menguji ya, dan saya sendiri sudah pernah menguji, makanya saya meyakini Alkitab sepenuhnya. Baik, silakan. Pak Pendeta, di sini saya lihat sudah ada yang resen, Pak Ludin Sijabat, tapi saya akan membacakan satu pertanyaan dulu dari Pak Maratur Simbolon. Kalau bukan baptisan yang jadi ukuran, kenapa Gereja Masih Advent Hari ke-7 menerapkan jumlah baptisan sebagai ukuran performance para interan, pendeta muda, dan akibatnya banyak pendeta muda dan pendeta tidak jujur? Ya, kita mengetahui bahwa tujuan itu penting. Ya. Dan Alkitab juga berbicara tentang jumlah. Misalnya dalam Kisah pasal 2 ayat dalam Kisah pasal yang kedua disebutkan tentang 3.000 orang yang dibaptiskan. Jadi jumlah itu disebutkan oleh Alkitab untuk menunjukkan kuasa daripada Tuhan. Jadi kita harus mempunyai suatu tujuan di dalam kita punya baptisan. Ya. Namun tujuan itu tidak selamanya tercapai, tetapi ada juga yang mencapai lebih ya. Saya dapatkan misalnya Sumatera Tengah sekarang itu ternyata banyak tujuan-tujuan tercapai lebih banyak dalam 3 tahun terakhir, termasuk yang tertinggi dalam penarikan jiwa. Oke. Ya, dulu itu daerah Sang Sukar. Jadi ada satu masa di mana artinya populasi itu sudah lebih matang ya untuk dapat dituai ya. Dan dalam hal ini dari pihak organisasi ya dengan sendirinya mengharapkan semua mempunyai tujuan yang baik dan pencapaian yang baik, tetapi mereka akan perlu untuk mengerti bahwa setiap daerah itu berbeda ya. Jadi seperti di Belanda, tujuannya kalau bisa dapat 2 baptisan setiap gereja itu sudah sangat bagus sekali ya. Tetapi poin yang sangat penting yang harus dipikirkan oleh organisasi adalah bagaimana suksesnya dalam pemuridan ya. Sebab penarikan jiwa itu akan lebih berhasil kalau lebih banyak anggota yang dapat terlibat ya. Nah, kalau anggota yang memberikan pelajaran Alkitab ya, itu banyak sekali anggota, jadi banyak yang memberikan pelajaran Alkitab, maka lebih banyak hasilnya. Jadi yang harus, dan saya rasa ini telah ditekankan berulang-ulang, adalah tanggung jawab daripada para pendeta untuk melatih anggotanya untuk giat di dalam kegiatan evangelisasi. Jadi salah satu parameter di dalam kemajuan daripada dalam laporan-laporan itu adalah berapa kali pelatihan itu diberikan. Ya. Jadi dalam jangka panjang itu akan memberikan hasil yang lebih baik. Ya. Jadi poinnya adalah tujuan itu penting, namun kita harus melihat akan keadaan, suasana, sebab ini tanah yang ditanamin itu berbeda, ada yang berbatu, ada yang berduri, ada juga ada batu, ada tanah yang keras, tetapi ada juga tanah yang subur. Ya. Kalau ditempatkan di tempat yang subur sudah pasti ya akan menghasilkan jiwa-jiwa yang banyak. Tetapi kalau seandainya kurang, ya, kita harus dapat mengerti. Tetapi yang sangat penting adalah membina kerohanian mereka, itu adalah sangat penting sekali. Ya. Jadi kalau sudah membina dengan baik, paling sedikit yang berada di dalam gereja itu tidak keluar tetapi dapat dibina.
Dan yang lebih bagus lagi, yang dibina ini bisa menjadi saksi dan menghasilkan lebih banyak jiwa-jiwa. Mudah-mudahan saya bisa artinya menjawab apa yang dikatakan oleh Moderator Simbolon. Baik, Pak Pendeta, di sini ada yang raise hand. Pak Ludin Sijabat, silahkan. Baik, selamat sabat Pak Pendeta. Horas. Horas Pendeta. Saya ingin menambahkan sedikit di sini Pak Pendeta sebelum saya juga nanti bertanya. Kualitas iman Abraham bukan hanya sebagai negosiasi terhadap Allah dan dengan berdoa. Nah, artinya di sini kalau seseorang hanya bernegosiasi tidak ada artinya dan berdoa tanpa ada tindakan. Tetapi kasih Abraham yang paling istimewa yang saya dapat lihat di dalam pelajaran kita ini adalah tindakan nyata. Ya, tindakan nyata, yaitu yang ditulis di dalam pasal 14. Ketika kerajaan daripada Sodom dan Gomora itu ditawan dengan si Lot. Nah, Abraham di sana mempertunjukkan akan kasihnya, ya. Datang menyelamatkan semuanya, termasuk rakyatnya Sodom dan Gomora itu. Dan Abraham tidak mengambil sesuatu pun dari apa yang diperjuangkan. Nah, ini adalah satu tanda kasih yang melalui tindakan nyata yang dia lakukan. Nah, itulah yang bisa saya dapat di dalam pelajaran ini. Kemudian kalau di dalam pelajaran hari Minggu dikatakan di sini, boleh kita baca di dalam alinea yang kedua, ya, di tengah dikatakan di sini. Itulah sebabnya inisiatif dari pertemuan itu datang dari Abraham. Dalam ayat di atas, dia berlari ke arah mereka dari pintu masuk tendanya. Artinya, Abraham mengambil inisiatif untuk bertemu dengan mereka, bahkan sebelum mereka datang kepadanya, dan poin ini sangat penting. Nah, dalam pemahaman saya, ya, inisiatif itu bukan dari Abraham, tetapi dari Allah. Karena itu adalah utusan Allah yang datang kepada Abraham. Itu pemahaman saya. Bukan inisiatif daripada Abraham, tetapi itu adalah inisiatif dari Allah. Dan Abraham dapat melakukan itu semua, yaitu tindakan seperti keramah tamahan, kasih, dan berdoa itu adalah oleh kuasa Roh Kudus yang bekerja di dalam dirinya, bukan dari dirinya sendiri. Ya, bukan dari dirinya sendiri. Karena saya masih ingat di ayat inti kita di pelajaran minggu yang lalu dikatakan di situ, tetapi kamu akan menerima kuasa, ya, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Nah, artinya peran Roh Kudus yang sangat berperan di sini sehingga Abraham dapat melakukan tindakan seperti keramah tamahan dan kasih dan doa. Nah, inilah yang bisa saya tambahkan. Mungkin saya salah mengerti di dalam hal inisiatif ini, boleh diluruskan Pak Pendeta. Oke, terima kasih Pak. Silakan Maylin. Oke, terima kasih. Oke, jadi dengan sendirinya keselamatan adalah inisiatif daripada Tuhan. Oke. Pada saat Adam dan Hawa berdosa, langsung Adam dan Hawa menyembunyikan, tetapi Tuhan mencari mereka. Ya, jadi hai Adam, di manakah engkau? Jadi keselamatan itu adalah inisiatif daripada Tuhan. Dan sepanjang zaman, ya, sepanjang zaman sejarah manusia, Tuhan itu mencari manusia. Tuhan mencari manusia melalui nabinya, melalui rasulnya, melalui Yesus Kristus. Tuhan itu mencari manusia. Itu adalah inisiatif daripada Tuhan. Dan Tuhan yang bekerja dalam diri manusia membawa kita juga untuk mempunyai inisiatif untuk mencari akan jiwa-jiwa. Dengan sendirinya itu adalah hasil daripada bekerjanya Roh Kudus di dalam hidup kita masing-masing. Ya. Roh yang menjamah kita sehingga kita mempunyai inisiatif untuk menjangkau akan orang lain. Dalam pengalaman yang diceritakan di dalam kisah ini, pasal 18 daripada buku Kejadian,
Jadi memang malaikat itu datang itu menunjukkan adanya inisiatif daripada Tuhan. Tetapi disebutkan bahwa Abraham menyambut mereka. Itu adalah inisiatif juga daripada Abraham. Ya. Jadi inisiatif Tuhan dan inisiatif daripada Abraham adanya satu pertemuan. Sebab kalau seandainya Abraham tidak mempunyai inisiatif, ya, jadi hanya tinggal saja di kamar, tidak mau menyambut, ya. Ini menunjukkan adanya sesuatu permasalahan di situ, ya. Maka tidak terjadi suatu pertemuan. Ya. Jadi kembali dengan sendirinya sudah pasti semua kebaikan itu berasal daripada Tuhan. Semua kebaikan adalah hasil bekerjanya Roh Kudus daripada kita. Tetapi Roh Kudus yang bekerja kita itu akan memberikan suatu motivasi kepada kita untuk melakukan sesuatu. Ya. Dan tentang action, ya kasih yang sejati akan selalu menimbulkan suatu tindakan dalam hidup kita. Jadi kalau kita hanya katakan aduh kasih padahal orang minta tolong kita tidak mau berikan pertolongan, ya maka ada sesuatu yang salah dengan kita punya kasih. Akhirnya kita bisa terbentur kepada kemunafikan. Ya, setiap ya pertolongan yang diminta oleh orang itu adalah satu ujian bagi kita untuk melaksanakannya. Jadi di sini Roh Kudus yang berbicara di dalam diri Abraham yang menyebabkan ia mempunyai keramah tamahan, yang mempunyai kasih dan juga mendoakan orang lain. Baik, apakah masih ada lagi pertanyaan yang lain, Melin? Ada lagi satu Pak Pendeta dari Sarinah Real 9. Jika pekabaran 3 malaikat belum tuntas, apakah kedatangan Yesus juga tertunda? Karena ada yang mengatakan bahwa pekabaran 3 malaikat harus didengar seluruh dunia. Bagaimana dengan hal ini, Pak Pendeta? Iya, Tuhan itu punya rencana, ya. Dan rencana akan datang dan Tuhan tahu kapan pekabaran itu akan dikabarkan ke seluruh dunia, ya. Dan saya percaya dengan adanya teknologi sekarang ini, ya, maka tidak susah untuk pekabaran itu dikabarkan ke seluruh dunia. Selama orang mau mencari akan kebenaran. Kita punya AWR, itu bisa menjangkau ya kemana-mana tempat yang seperti di Myanmar atau di Vietnam, oke. Di tempat-tempat terpencil mereka dengar tentang AWR, oke. Akhirnya percaya pelihara hari Sabat tanpa mengetahui ada gereja Advent di di Ho Chi Minh City. Jadi kita lihat jangkauannya luar biasa sekali. Mereka tidak tahu, oh rupanya ada gerejanya di Ho Chi Minh City. Ya. Jadi melalui radio, televisi, program internet dan sebagainya, ya maka pekabaran itu akan menyeluruh dan dengan kuasa hujan akhir, ya maka semua akan terlibat dan semua akan menjangkau, mempunyai keberanian untuk bersaksi, maka dalam waktu yang sangat singkat pekerjaan itu dapat selesai. Oke. Kalau boleh. Baik, Pak Pendeta masih ada satu lagi. Masih bisa, Pak Pendeta? Masih, kalau boleh 5 menit lagi ya. Oke, di sini ada dari Pak Bangun Simbolon. Apa yang mendorong Abraham untuk menolak hukuman Allah atas Sodom? Apakah karena Lot? Oh ya, dengan sendirinya dia ingat kepada saudaranya, bukan menolak, dia mengharapkan supaya mereka diselamatkan, ya. Tetapi sesudah ketahui bahwa tidak sampai 10 orang, maka dia pun menerima akan kehendak Allah. Ya. Dengan sendirinya dia tidak rela keponakannya itu akan musnah. Dan usahanya tidak gagal oleh sebab ternyata Lot juga mendapatkan keselamatan. Paling sedikit pada waktu itu. Baik. Iya. Habis ya, Pendeta? Tutup. Melin? Iya, Kak. Sudah habis. Iya, nggak ada pertanyaan lagi. Kalau begitu, ditutup ya, Pendeta ya. Dan ini ada permintaan untuk Pendeta Kuntaraf yang berdoa tutup. Sekaligus tolong doakan rekan kita
Daniel Sitompul yang sakit dan sekarang terbaring sakit di rumah sakit RSPAD. Cukup serius juga ya mungkin ya. Jadi tolong Taraf yang doakan. Sorry, saya. Jadi sebelum itu terima kasih. Saya lihat ada berapa yang hadir sekarang, ada 109. Sebab mungkin banyak yang belum tahu bahwa kita sekarang gunakan oral channel. Bukan karena banyak KKR, KKR wilayah. Oh, KKR wilayah. Oh, oke. Nah, di mana-mana KKR. Ya, mudah-mudahan akan lebih banyak. ramai mungkin. Iya. Mudah-mudahan akan lebih banyak. Ya. Iya. Terima kasih oral channel. Sekarang gunakan kita punya Zoom oral channel terus ya. Jadi orang tidak usah cari-cari saya punya Zoom lagi. Oke. Kita berdoa. Kasih, Pendeta Kuntara. Terima kasih Melin ya. Silakan Pendeta berdoa. Oke, Bapa dalam surga, kami datang kepada Tuhan. Berterima kasih oleh sebab Engkau memimpin pelajaran kami. Kami bersyukur teladan yang diberikan oleh Abraham, supaya kami mempunyai keramah tamahan, kami boleh mempunyai kasih dan siap untuk mendoakan orang lain. Kami percaya dengan menunjukkan akan sifat-sifat ini, maka hidup kami pun makin lama lebih dekat dengan Tuhan, dan kami dapat memiliki sukacita di dalam pelayanan. Tuhan boleh berkati kepada guru-guru sekolah Sabat yang akan mengajar besok, supaya dengan kuasa Tuhan, maka pelajaran ini boleh menghasilkan hasil yang baik, membawa pertumbuhan kerohanian kepada anggota, dan anggota kami dapat kuat dalam iman percaya, dan juga mempunyai sifat-sifat Tuhan yang telah diberikan melalui Abraham ataupun melalui Yesus Kristus. Bapa dalam surga, kami berdoa untuk Peggy supaya kesehatannya makin baik. Kami pun boleh berdoa untuk Daniel Sitompul yang kesehatannya terganggu sekarang ini. Bapa dalam surga, Engkau adalah dokter di atas segala dokter. Engkau telah tunjukkan kuasa masa yang lalu. Tidak ada mustahil bagi Tuhan, dan kami percaya bahwa kesehatan daripada saudara Daniel pun dapat kembali pulih kembali. Dengan demikian dia dapat kembali ke tengah keluarga bersama juga dengan jemaat ataupun juga di dalam pelayanan kepada Tuhan. Kepadamu kami berserah ya Tuhan, menyadari tanpa Tuhan kami tidak berdaya apa-apa. Tetapi di dalam Tuhan adanya satu kuasa, adanya kesembuhan, adanya sukacita, damai sejahtera dan kebahagiaan. Kiranya masing-masing kami dapat tetap setia di dalam mengikuti kehendak Tuhan, dan juga setia di dalam pelayanan, dan kami makin lama makin tersedia untuk kedatangan Yesus yang kedua kali. Terima kasih Engkau telah dengar doa kami yang kami alaskan dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin.